ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai CFA Structural Equation Modeling, di mana pada langkah pertama ini kita akan menguji CFA terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk melakukan uji sistem Structural Equation Modeling. Dan pada sesinya kedua ini saya akan langsung membimbing bapak-bapak dan ibu sekalian untuk praktek langsung mengolah data di komputer dengan program AMOS. Terlebih dahulu saya akan memberitahu bahwa data yang akan kita olah adalah data dari ini, yaitu dari salah satu rekan kita pada jurusan teknik sipil, yaitu judulnya tentang analisa pemilihan moda transportasi di suatu kota dengan diajukan model struktural SEM. Secara teori adalah seperti ini. Ini terdiri atas dua variabel exogen, yaitu BP biaya perjalanan dan CT jarak tempuh, kemudian terdiri atas dua variabel moderasi, yaitu KK kondisi kendaraan, dan yang kedua adalah KMM atau kemudian mendapatkan moda. Kemudian terdiri atas empat variabel endogen, yaitu TO transportasi online, kemudian OK yaitu ojek konvensional, dan D yaitu delman, dan yang keempat adalah KP atau kendaraan pribadi. Oke lah bapak-bapak dan ibu sekalian, kita akan meninjau terlebih dahulu CFA yang akan kita uji adalah pada bagian ini. Jadi untuk langkah pertama ini kita akan menguji CFA, yaitu ini terdiri atas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan menguji 8 CFA, yaitu dari 8 variabel yang ada. Kemudian tujuan CFA ini adalah kita untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan ini telah memenuhi syarat untuk dijadikan indikator dalam setiap variabel atau belum. Jadi nanti kalau setelah analisis kita cocokkan parameter-parameternya, baik modelnya maupun uji validitas dan reliabilitasnya yang telah ditentukan seperti yang tadi saya sebutkan pada sesi pertama. Kemudian hipotesis yang diajukan bisa kita lihat. Sebelum menuju ke hipotesis yang diajukan, okelah bapak-bapak dan ibu sekalian, para peneliti yang akan belajar tentang SEM dalam AMOS, maka kita melihat sebelum melihat hipotesis, maka kita melihat dulu kriteria-kriteria untuk menentukan bagus tidaknya uji CFA yang kita lakukan nanti, yaitu ini dia. Ini adalah kriteria untuk uji CFA, dan ini adalah kriteria untuk uji struktural. Cuman kita belum pakai yang struktural karena kita belum di situ. Kita fokus kepada ini. Kita fokus kepada kriteria pada CFA, yaitu CFA nanti akan ada kecocokan model, uji model CFA, yaitu kriterianya ialah modelnya CFA yang baik apabila p-value lebih besar dari 0,05. Tapi ada juga sebagian peneliti yang melonggarkan ini, tidak harus 0,05, tidak harus lebih besar dari 0,5, kurang pun tidak apa-apa, asal MCA ini lebih kecil dari 0,8, kemudian CFI itu lebih besar dari 0,9, kemudian satu lagi ini ada GFI, dan satu lagi waktu sekalian ada satu lagi yaitu GFI, ini harus lebih besar dari 0,05. Bukan 0,5 tapi 0,9. Jadi GFI lebih besar atau sama dengan 0,9. Jadi ini kriteria model dikatakan bagus apabila memenuhi kriteria ini. Tapi saya tekankan di sini bahwa ada juga beberapa pakar yang menekankan atau mempatenkan p-value atau itu harus sebesar 0,05 atau lebih. Tapi banyak juga para pakar lain yang tidak mewajibkan p-value, tapi pakar
penentu lainnya aja, yaitu seperti MCA, KFI, dan CFI ini. Kemudian ada juga pada uji validitas, pada validitas dalam CFA ini, yaitu ada namanya validitas kontrak. Validitas kontrak diukur dengan standardized loading factor. Ini dia. Standardized loading factor ini adalah uji validitas pada CFA, yaitu nilainya yaitu 0,5 atau lebih besar. Kemudian ada uji reliabilitas dalam CFA, itu disebut dengan CR, yaitu kontrak reliability. Nilainya yaitu dipersyaratkan 0,6 udah bisa, ada yang mengatakan bahkan 0,5 bisa, tapi yang lebih bagus adalah 0,7 ke atas. Kontrak reliability ini adalah uji reliabilitas dalam CFA. Jadi apa bedanya uji validitas dan reliabilitas CFA dengan yang biasa, dengan rumus biasa, dengan rumus CR21 atau kerombet alpha? Itu bedanya adalah bahwa pada rumus-rumus yang klasik itu kurang ada ketelitian dalam perhitungan. Jadi kalau perhitungan dalam validitas dan reliabilitas CFA ini lebih teliti lagi atau lebih sensitif nilainya. Kemudian ini HP ini yaitu harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Kemudian ada lagi satu yaitu namanya Bapak Ibu sekalian, ini dia yang akan kita uji dalam uji CFA, yaitu SLF, CR, HV, dan diskriminan validity. Kalau SLF tadi yaitu standard loading factor minimal 0,05 dan atau lebihnya lebih bagus, dan CR kontrak reliability itu minimal 0,5 atau 0,7 lebih bagus. Dan AP ini adalah standarnya 0,5 dan diskriminan validity ini adalah kriterianya adalah harus lebih besar dari korelasi antar variabel yang bersangkutan. SLF, standard loading factor, itu nilainya ada pada output AMOS, tapi kalau untuk mencari reliabilitas dan AV serta kontrak reliability kita harus mencari lanjutan dengan manual. Kontrak reliability kita hitung dengan rumus ini. Kemudian AP kita hitung dengan rumus ini. AP ini dia, AP kita hitung rumus ini, rumus manual. Kemudian diskriminan validity itu yaitu kita harus membandingkan antara besar korelasi antar variabel. Ini dia, ini variabel, antar variabel ini harus lebih kecil dari akar AV yang kita dapatkan tadi. Tadi kan kita mencari AV, ya kan? Kita mencari AV ini, maka hasil dari ini, akar dari AV ini, hasilnya harus lebih besar dari nilai-nilai ini, nilai-nilai korelasi antar variabelnya. Baru dikatakan model itu fit. Begitulah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kriteria-kriteria yang akan kita pakai dalam uji CFA ini. Maka untuk selanjutnya kita akan melihat data yang akan kita olah, yaitu data ini kiriman dari seorang rekan kita yang TNI Sipil tadi, yang judulnya analisa moda transportasi, analisa pemilihan moda transportasi di suatu kota yang terdiri atas 8 variabel. Dan maaf saya lupa belum menunjukkan hipotesisnya, dan terdiri atas 25 hipotesa. Ini dia hipotesisnya. Hipotesis 1 sama dengan 13,
secara visualisasi kita bisa melihat hipotesisnya sebagai berikut. Ini dia. Ini dia secara visualisasi bisa kita lihat hipotesisnya. Tanda panah ini adalah hipotesa, yaitu hipotesa langsung dalam hal ini, yaitu kalau kita hitung di sini ini ada banyak sekali tanda panah yang merupakan hipotesa, yaitu BP ke K, biaya perjalanan ke kondisi kendaraan, kemudian BP dengan CT saling berkorelasi karena sama-sama parabel eksogen atau parabel bebas, kemudian CT ke KM, KM ke KP, KM ke D, dan seterusnya. Kemudian yang saya tekankan lagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ini adalah hipotesa langsung. Jadi hipotesa tidak langsung berarti itu kita merupakan hipotesa mediasi, karena di sini ada dua parabel mediasi seperti saya sebutkan, ada dua parabel mediasi KK dan KMM. Karena ada KK dan KMM sebagai parabel mediasi, maka kita mau tidak mau harus menghitung hipotesa tidak langsung. Hipotesa langsung yang saya maksud yaitu bisa kita lihat bagaimanakah pengaruh CT terhadap KP melalui KMM, kemudian CT terhadap D melalui KMM, CT terhadap yaitu bisa kita lihat CT terhadap K melalui KMN, CT terhadap D melalui KMN, CT terhadap OK melalui KMN, kemudian CT terhadap TO melalui KMM. Ini kan, jadi ini udah tambah 1, 2, 3, 4 hipotesa tidak langsung. Kemudian hipotesa tidak langsung lainnya, bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu hipotesa tidak langsung dari BP ke TO melalui OK, dari BP ke OK melalui KK, melalui KK, kemudian BP ke D melalui KK, kemudian BP ke KP melalui KK. Jadi ditambah dengan 1, 2, 3, 4, ditambah dengan 4 hipotesa tidak langsung. Kemudian tadi ada 4, tadi 8 hipotesa tidak langsung. Jadi totalnya ini kalau kita jumlah semuanya ada 25 hipotesa yang terdiri atas 8 hipotesa tidak langsung dan sisanya adalah hipotesa langsung. Begitu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi intinya kita harus menjawab sebanyak 25 ini. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat tidak mungkin untuk dihitung dengan hitungan manual. Bahkan dengan hitungan SPSS atau aplikasi komputer yang seperti SPSS dan kerumulannya itu hitungannya benar tapi tidak akurat, artinya tingkat errornya tinggi. Maka dari itu salah satu alasan kita memilih AMOS untuk mengolah data SEM ini yang sangat kompleks hipotesisnya, karena kita akan menguji secara bersama-sama. Maka ini adalah salah satu kelebihan AMOS, yaitu hitungannya sangat sensitif atau sangat detail atau sangat tingkat akurasinya tinggi, kemudian perhitungannya bisa dilakukan secara serempak, yaitu secara bersama-sama. Semua ini perhitungan serba semuanya ini dihitung secara serempak, yaitu mulai dari error kontrak, dari nilai-nilai pada perlatennya atau regression weight atau nilai-nilai pada pengaruh regresi yang langsung tidak langsung dan lain sebagainya dihitung secara bersamaan. Jadi satu kesatuan. Lain halnya dengan SPSS dan kawan-kawannya, itu perhitungannya tidak bisa secara serempak tapi harus satu-satu. Banyak BP ke K, dilanjutkan K ke PO, K ke KK. Jadi kalau kita menguji 25 hipotesis berarti ada 25 langkah perhitungan. Jadi itulah maka kenapa tidak dipakai SPS dengan kawannya, karena akan
semakin banyak semakin banyak sesi proses yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat errornya, tingkat kesalahannya. Jadi perhitungannya kurang akurat, dan apalagi dihitung manual. Jadi sangat tidak mungkin tapi hasilnya sangat tidak memuaskan atau jauh dari kebenaran. Tapi kalau kita pakai awas, sekali lagi hasilnya akan lebih bagus, sensitif, dan bisa dihitung secara serempak. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu-ibu para peneliti sekalian. Ini adalah datanya, sebaran data dari dari hipotesis tadi atau dari kerangka model yang diajukan secara tulis tadi. Ini data didapatkan baik menggunakan kuesioner secara langsung maupun kuesioner secara tidak langsung, yaitu melalui Google Form, melalui digital. Jadi kita lihat di sini, yaitu terdiri atas ini dia 153, yaitu bukan 153 tapi ini ada 153 respondennya, karena kolom di atas itu ada terpakai untuk head tabel, maka responden kita ada 150. Kemudian terdiri atas beberapa variabel, yaitu ini dia, ini variabelnya bisa saya sorot. Nah ini adalah variabelnya. Atas variabel ini nilai skor variabel X1, ini nilai skor variabel X2, ini nilai skor variabel X3, Bapak-bapak dan ibu-ibu para peneliti sekalian, inilah penampakan data kita. Jadi data kita tadi terdiri atas 8 variabel, ya ini dia batasnya. Ini skor totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini ada kepala tabel yang menunjukkan item-item. Ini dia, saya kasih warna dulu, si warna hijau. Jadi sudah dapat kita tabel kepala dan jumlah. Kemudian saya beritahu lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy. Jadi kalau yang diperlukan dalam Amos adalah cuman ini Bapak Ibu sekalian. Yang kuning-kuning ini tidak perlu, artinya skor totalnya tidak perlu. Oh ya, bentar lagi. Saya beritahu lagi bahwa ini setiap variabel terdiri atas 5 indikator. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri atas 5 indikator atau 5 kontrak. Kemudian semuanya sama, jumlahnya setiap variabel 5. Jadi dengan demikian jumlah keseluruhannya adalah 5 kali 8 variabel, karena variabel kita ada 8. Variabel kita 8, ini dia variabel yang ke-8. Ini variabel yang ke-8 terdiri atas 5 kontrak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri atas 5 kontrak. Jadi totalnya Bapak Ibu sekalian, jadi kontrak kita totalnya adalah terdapat 40. Terdapat 5 dikali 8 variabel, atau sama dengan 40.
Jadi ada 40. Jadi ada 40 bapak-bapak dan ibu-ibu para peneliti sekalian. Selanjutnya kita akan memindah data ini, batasnya yaitu ini. Nah ini sampai ke sana, sampai ke 40 ke bawah tanpa yang kuning, tapi yang hijau kita ambil, yang di atasnya tidak perlu. Kita copy ke halaman Excel yang baru, atau bukan ke halaman file baru, tapi ke file Excel yang baru yang tipenya adalah Excel yang versi lama, yaitu 93/2007 kalau tidak salah. Maka kita akan terlebih dahulu membuat file, dan file ini kita taruh dalam folder khusus. Kita lihat ya, saya mengasih nama folder latihan di sini. Ini yang ini. Ini adalah file Excel yang kita buka tadi, atau Excel asli. Kemudian yang asli ini akan kita gandakan, ya kan? Cara menggandakannya itu bukan kita copy, kita save saja kan kawan, bapak ibu sekalian. Maka yang udah ya, karena kita pengen yang baru, maka kita buat file yang baru saja. Maka ini kita copy, klik kanan, copy, kita paste, nggak dapat. Oke. Jadi bapak ibu sekalian, ini kan file Excel yang asli, yang kiriman data dari saudara kita. Jadi kita buat lagi file baru, yaitu caranya kita buat yang baru aja, new Excel. Di sini kita kasih nama file 2 data Amos. Kita buat data Amos, kemudian kita buka. Jadi bapak ibu sekalian, saya memberitahu bahwa ini file kita. Ini yang pertama, ini kan formatnya bisa kita lihat, ya kan? Formatnya bisa kita lihat dalam di properties. Kita lihat formatnya, ternyata ini adalah ini dia, Microsoft Word Workset XLS. Nah ini dia, ini apa kan? Jadi ini format yang lama nih, karena formatnya XLS, maka kita harus merubah format yang untuk Amos ke dalam format yang versi 93/2007 kalau tidak salah. Kenapa begitu? Karena kalau pakai format ini Amos tidak bisa membaca. Oleh sebab itu kita harus merubah dulu format kita. Ini caranya, kita buka, habis itu kita save as. Setelah kita save as, kita klik folder tempat kita menyimpan. Ini dia, ini tadi file kita yang tadi, ini yang data 2 Amos. Kemudian yang baru ini kita kasih nama sama aja, yaitu file 2.data Amos. Cuman di sini di sini tipenya kita rubah. Kalau tadi XLS, SSLSX, kita rubah ke dalam Excel 97/2003, bukan 2007. Ini dia Excel 93/2003. Setelah itu baru kita oke. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, perhatikan langkah demi langkah, jangan sampai tertinggal satu kali pun. Kemudian setelah itu kita close dulu, ya kan? Kita close
refresh dulu, kemudian kita lihat ke sini. Jadi kita mau memastikan yang data file yang dalam format Excel 97 2003 tadi yang mana, kita bisa sorot di sini. Nah, itu akan nampak Excel, Microsoft Excel Worksheet, atau kita klik kanan aja ke properties, ya kan? Maka kita akan nampak di sini ini XLS. Jadi yang XLS ini kita hapus ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak memakai yang ini. Berarti ini kita hapus, kita klik kanan, kita delete. Kemudian berarti file Excel kita yang dalam format 97.3 berarti ini. Coba kita pastikan, kita klik kanan properties. Ah, ini dia betul. Jadi betul. Ini ada tulisan Microsoft Excel 93 2003 Worksheet. Memang dalam kurung XLS, tapi di sini udah tercantum 97 2003. Coba kalau yang ini kita buka untuk perbedaannya, nah, tidak ada Microsoft Excel Worksheet langsung XLSX, ya kan? Tidak ada 97/2003. Oke lah Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang udah dapat file baru dalam format Excel 97/2003. Maka langkah selanjutnya adalah kita buka file ini, kita open, klik kanan, klik open. Maka disinilah lembar worksheet kerja kita sebagai database yang kita akan input ke Amos. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk input ke Amos ini bisa melalui Excel atau SPSS. Cuman kita tidak memakai SPSS karena kita akan memangkas cara prosedur supaya tidak berbelit-belit, jadi kita langsung pakai Excel. Oleh sebab itu tadi, maka karena kita pakai Excel harus dirubah tipe Excelnya, harus 97/2003 begitu. Kemudian kita kasih nama ini yaitu data Amos. Nah, itu kasih nama setnya. Kemudian kita copy ke sini tadi yang data yang asli tadi yang sudah saya kasih warna tadi, yaitu kita ngopinya mulai dari ini setiap variabel yang polling ini kan tidak ikut, berarti kita ngopinya satu-satu. Jadi mulai dari kepalanya, dari X1, X2 atau nama tempatnya sampai ke 5, baru ke bawah, sampai terakhir yaitu jumlah. Nah, ini kalau tidak salah jumlah respondennya ada 150. Coba nanti kita lihat, kita copy, baru kita copy ke file yang baru kita dapat tadi. Pastikan mobilnya di kolom A nomor 1, kita kliknya A1. Perhatikan Bapak Ibu, ini sangat berpengaruh. Kalau kita nanti tidak di A1, maka kemungkinan akan error nanti Amos membaca. Jadi kita harus taruh di kolom A1. Ini dia, kita taruh di kolom A1. Kita taruh di kolom A1 apa kursor kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita taruh kursor sini, baru dan saya perlu sampaikan juga kepada Bapak sekalian, maka di sini kita harus mengkontrol spesial, paste spesial. Jadi bukan paste biasa. Jadi klik kanan, baru paste spesial, baru coba saya ulangi lagi, klik kanan pada kolom A1, klik kanan, baru paste spesial, klik kanan, paste spesial. Kemudian kita cari yang PA2. Ini dah PA2, baru oke. Data kita sudah tercopy. Coba kita cek
ini adalah kepalanya, bisa kita kasih warna biar memudahkan. Kemudian ini ke bawah ada berapa responden, kita cek ada 151, berarti karena kepalanya ada terpakai satu baris untuk kepala tabel, maka jumlah responden kita adalah 150. Berarti jumlahnya adalah 150 responden, ya kan? Berarti jumlahnya 150 responden. Berarti jumlahnya 150 responden. Ini dia. Responden yang terakhir adalah 150 karena set kita, baris kita yang atas itu dipakai untuk kepala tabel. Ini dia. Untuk kepala tabel. Jadi 151 dikurangi kepala tabel ada satu baris, yaitu 150 responden. Kemudian selanjutnya kita copy variabel yang lainnya seperti ini sampai selesai. Kita copy. Kita copy ke set yang tadi, yaitu langsung kita taruh di sebelahnya, jangan dikasih antara, tapi langsung ke sini. Pastikan kolom paling atas dan yang paling pertama, baru kita klik kanan, paste spesial seperti tadi, dua, oke. akan muncul. Kemudian ini kita kasih warna yang lain, pokoknya ini kita kasih warna kuning biar kita enak membedakannya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya beritahukan bahwa tadi lupa bahwa data yang akan kita olah ini adalah data yang bukan yang asli, bukan asli yang pemberian dari saudara kita yang teknik sipil ini, tapi adalah data yang udah saya modifikasi karena kemarin setelah saya uji data aslinya itu tidak memenuhi syarat loading factor. Oleh sebab itu data yang akan kita pakai sekali lagi adalah data perbaikan ya Bapak Ibu sekalian. Bisa kita buka data perbaikannya, yaitu ini data perbaikan. Sebentar. Nah, inilah data perbaikan. Jadi yang merah-merah ini kemarin yang sudah saya perbaiki. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah orinya, asli, tidak ada saya rubah. Kemudian inilah tadi yang nama variabel yang berwarna hijau tadi. Kemudian ini adalah nama masing-masing variabelnya. Kita bedakan warnanya jadi kuning, variabel ke X1, X2, yang ini X1 warna putih, 2 warna kuning, X2 warna kuning, kemudian Y1 ini warna hijau, Y2 akan saya buat warna pink, Y3 warna hijau, kemudian Y4 akan saya buat warna lainnya lagi, yaitu warna biru, dan Y5 saya buat warna hijau, kemudian
J6 akan saya rubah warnanya menjadi warna kuning lagi. Jadi inilah auto penggolongan tadi variabelnya Y6 sampai dengan X1, X2, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Tuh kan? Kemudian data ini kita save. Oke, kita lihat di filenya apakah tipenya. Maka untuk melihat tipe kita klik kanan properties, ya kan, seperti tadi kita pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu para peneliti sekalian, kita lihat data kita di sini kan, file kita ada dua, yaitu file kita yang dalam format XLS, yaitu format yang biasa kita pakai, dan format yang barusan kita buat tadi adalah format ini Microsoft Excel 97 2003. Jadi saya menekankan ini betul karena kalau tidak begini nanti tidak terbaca dengan Amos. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi data ini yang akan kita masukkan ke program Amos. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuka program Amos. Ini kita gulung dulu. Jadi program Amos saya harapkan bahwa Ibu sekalian sudah menginstalnya, yaitu bisa kita klik di sini di run, kita ketikkan Amos. Kita tunggu. Jadi saya sarankan bahwa Ibu sekalian memakai Amos grafik. Ini kan. Soalnya ada juga yang aplikasi Amos basic, Amos standar, itu yang Amos model lama, dimana dia masih berbasis DOS. Jadi perintah-perintahnya itu harus kita buat dengan sintak. Sintak adalah bahasa perintah komputer. Jadi kalau kita pandai pemrograman komputer, maka mungkin lebih bagus memakai Amos basic yang berbasiskan sintak. Sedangkan Amos grafik ini adalah berbasiskan udah modern, udah lebih modern lagi, yaitu kita bisa memerintah komputer atau Amos ini dengan menggambar, yaitu menggambar struktur tadi itu. Jadi dari gambar itu akan diterjemahkan oleh komputer, oleh Amos menjadi sintak. Jadi sintaknya kita buat dengan cara menggambar, jadi lebih mudah. Jadi saya sarankan menggunakan Amos grafik. Kemudian kita klik Amos grafik. Kita tunggu sampai terbuka. Bapak dan Ibu sekalian, inilah tampilan Amos. Ini yang saya pakai ini adalah Amos versi 25. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menginstal Amos versi berapapun, tapi saya sarankan jangan versi yang tinggi-tinggi, karena versi yang tinggi 25 ke atas itu mengharuskan spek laptop kita yang tinggi, yaitu minimal Core i5 atau RAM-nya itu 4 ke atas. Yang lebih standar adalah RAM 6, baru bisa bagus dengan Amos yang versi tinggi. Kalau ternyata laptop Bapak Ibu sekalian RAM-nya cuma 2 ke bawah atau 4 ke bawah, bagusnya memakai yang versi Amos 22 atau 22 ke bawah. Masalah versi itu tidak masalah, yaitu di mana versi yang rendah dan tinggi itu sama saja hasilnya, cuman perbedaannya dari kelengkapan toolnya. Kelengkapan tool di sini. Kelengkapan tool di sini itu ada yang lebih canggih daripada Amos yang terkini. Sedangkan Amos yang versi rendah itu ada yang tidak ada.
Tapi kalau kita cuma untuk menghitung CFA sama SEM, seperti yang kita lakukan ini, Amos 22 dan 20 itu masih bisa dipakai atau masih sangat mendukung sekali, karena menu-menu yang akan kita pakai itu telah tersedia semuanya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi saya harapkan tentu Bapak Ibu sekalian udah menginstal Amos di laptopnya. Kalau belum nanti bisa hubungi saya. Bagi yang belum memperhatikan aja tutorial saya ini langkah demi langkah, nanti setelah diinstal nanti baru Bapak Ibu praktekkan. Dan bagi yang sudah menginstal bisa langsung praktek bersama-sama dengan saya langkah demi langkah. Kemudian sekali lagi bagi yang belum install nanti bisa diinstal. Kalau ada masalah instalan bisa hubungi saya. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama dalam aplikasi Amos ini adalah kita menuju ke view, ke tombol view. Kita tujuannya adalah akan mengatur halaman kerja ini kan, yang putih ini. Jadi yang putih ini kan masih potret, jadi kita buat landscape, kita buat miringkan, kita retakan. Caranya kita klik view, baru interactive interface. Nah, baru di sini kita rubah kertasnya, kita cari yang besar yaitu legal, karena kita variabelnya ada 8, sangat banyak sekali. Jadi pada tempat yang luas kita buat yang legal. Kemudian ini kita buat 14 karena maksimal ukurannya di sini adalah 14 dan lebar 14. Baru kita apply. Ada yang tertinggal. Kita baru melandscape-kan. Kita ulangi. View interface. Kemudian 14 kita cari landscape-nya. Bapak Ibu sekalian, pilih yang landscape legal, jangan yang potret legal. Kalau potret legal itu tegak, landscape legal kita klik maka akan otomatis jadi landscape. Jadi halaman kerja kita akan penuh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggambar, yaitu menggambar apa? Kita menggambar sesuai dengan ini, sesuai dengan rancangan model yang diajukan oleh teori yang untuk membuat hipotesis penelitian. Jadi kita gambar. Caranya adalah langkah berikutnya adalah kita akan menggambar. Jadi menggambar model tadi, yaitu kita klik ini Bapak sekalian, tanda ini kita klik, yaitu dengan cara kita klik atau kita klik kemudian kita drag, kemudian yaitu kita klik, kita drag tahan pada jari telunjuk di mouse, baru lepaskan di sini, ya kan? Lepaskan di sini, baru kita pencet pada jari telunjuk kita pencet, itu kan? Kita pencet 1, kemudian kita pencet lagi. Perhatikan di sini lingkaran harus dalam warna merah, jangan pas hitam gini. Jadi kita kursor kita harus tepat di lingkaran oval ini. Kita klik lagi pada jari telunjuk kita. Nah, dapat 1. Kemudian kita lihat ada berapa tadi stop hitam. Stop hitam kan ada 5 seperti pada gambar ini. Stop hitam maksudnya stop variabel laten ini ada 5 item, 5 kontrak, semuanya 5 semua. Jadi karena masing-masing variabel ada 5 kontrak, maka kita buat 5, maka kita klik lagi pada jari telunjuk kita sampai 5 kali. Itu udah ada 1, kita lipat lagi 2, 3, 4, 5 begitu. Kemudian ini kan ke atas, jadi kita memutar
mau memutar, jadi untuk memutar kita pakai ini, Bapak Ibu sekalian, kita pakai logo ini, mutar ini, kemudian kita klik juga ini gunanya untuk agar semua pas kita putar semuanya berputar, tidak ada bagian-bagian tertentu yang tidak berputar, artinya berputar serba, ya kan? Jadi kalau kita tidak klik ini, maka kalau kita putar nanti tidak semuanya berputar, tapi hanya sebagian yang berputar. Oke, kita coba. Ini terlalu banyak, kita hapus. 1 2 3 4 5. Coba kita geser dulu, ini kita hapus. Jadi untuk menghapus pakai ini Bapak sekalian. Oke, kita pencet tanda panah yang melingkar ini, kemudian sama tanda ini, tanda bunga, kita klik pada jari tunjuk kita biar putar. 1, kita klik terus, kita klik, nah ini dia. Jadi kita sudah mendapatkan ini, kemudian posisi betul, arahnya betul, kita tinggal menggeser posisi. Jadi untuk menggeser secara keseluruhan, maka kita perlukan nonaktifkan dulu yang ini, kita nonaktifkan. Jadi untuk menggeser keseluruhan, Bapak-Ibu sekalian, kita pakai tanda ini tetap, tanda bunga ini tetap, tanda bunga ini untuk menggeser keseluruhan, kemudian sama tanda ini, tanda kayak mobil bus ini kan. Jadi kita pencet, jadi ini kita pencet, ini kita pencet, tanda bis kita pencet, udah pencet aktif, baru kita geser, baru bisa tergeser Bapak sekalian, tergeser. Oke. Kemudian berapa buah harus kita buat seperti itu, kita bisa lihat di gambar model kita. Itu di gambar model kita, berarti ada berapa ini? Ada 2. Yang di sini ada 2, yaitu parabol BP dan CT. Sebab itu akan kita buat satu lagi. Caranya cukup di copy aja Bapak sekalian. Pertama kita nonaktifkan dulu yang ini, kita nonaktifkan. Kalau yang ini tetap kita aktifkan, yang ini tetap aktifkan. Kemudian untuk mengcopy, kita pencet, kita klik yang tanda fotokopi, ini dia. Duplicate object. Nampak Bapak sekalian, ini. Nah ini dia, duplicate object. Kalau kita sorot ini ada tulisan duplicate object. Ini dia, duplicate object, kita klik. Kalau udah diklik, udah aktif tandanya biru, jadi biru. Jadi kalau udah biru berarti siap untuk mengcopy. Kemudian diklik juga yang ini. Jadi nanti kalau tidak diklik yang ini, yang tanda bunga ini, maka yang tercopy hanya pada bagian yang tertunjuk sama kursor kita. Langkah selanjutnya adalah kita klik ini, Bapak sekalian. Kita klik ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan mengcopy ini biar cepat, biar mempermudah kerja kita. Itu caranya kita klik ini, kemudian kita klik ini, tanda fotokopi. Jadi setelah kita klik, ini kita klik, jadi pastikan ini tandanya berbiru. Setelah klik tanda aktif adalah biru, baru kita drag, kita pencet di bagian ini sampai warna merah begini, baru kita drag, yaitu pencet pada telunjuk kita, tahan, kita seret ke bawah. Kita cari posisi yang tepat, umpamanya di sini. Kemudian kita atur juga ini umpamanya di sini. Maaf. Oke, jadi kita pertama udah dapat 2 ini, jadi kita akan mengatur posisi. Untuk mengatur posisi kita matikan dulu ini, kita matikan yang
Yang ini tetap aktif ini Bapak-Ibu sekalian, karena ini fungsinya adalah untuk bersama-sama, untuk mengedit bersama-sama. Jadi untuk kita menggerakkan puisi, maka langkah selanjutnya yang kita aktifkan lagi adalah ini lagi, tanda mobil, artinya untuk menggerakkan, yaitu kita klik. Ini tetap aktif, jadi ini akan kita geser ke bawah, begitu, untuk mengepaskan posisinya. Gitu ya. Oke, kemudian kita perlu lagi dua lagi yang menghadap ke atas dan ke bawah, yaitu ada dua lagi. Berarti kita copy lagi dengan cara yang sama. Kita matikan yang ini, tanda bus, baru kita aktifkan lagi yang tanda fotokopi, yaitu dengan cara kita klik sampai warna biru, kemudian kita drag taruh di sini, yang ini kita drag taruh ke sini, kemudian kita akan memutar. Kalau cara memutarnya seperti tadi, ini kita nonaktifkan dulu, yang ini kita nonaktifkan dulu, kita ganti dengan ini tanda panah melingkar, yang ini tetap aktif ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik pakai telunjuk satu, dia ke atas, kemudian ini kita klik sampai mendapatkan posisi yang tepat seperti itu. Kemudian kita geser lagi, yaitu ini tanda panah tadi kan tanda panahnya aktif Bapak Ibu sekalian. Jadi kita klik, kita matikan lagi, ini kita matikan. Karena kita mau menggeser, maka kita sekarang pindah ke tanda mobil lagi. Sama ini tetap menjadi tanda mobil, kita klik sampai warna biru seperti itu, baru kita geser ini. Kita geser seperti yang kita kendaki, di mana letaknya, bawahnya di sini, kemudian ini bawahnya di sini. Yaitu seperti pada gambar model struktur yang diajukan dalam teori. Begitu kan? Ini kita geser ke sini sedikit. Kemudian kita perlu lagi sebanyak 4 variabel lagi, 1, 2, 3, 4 yang arahnya ke sebelah kanan. Jadi dengan cara yang sama, kita matikan dulu yang ini, kita klik, ya kan, kita matikan yang ini, baru kita hidupkan lagi fotokopi dengan cara kita klik sampai warna biru. Oke, warna biru. Yang di bawah ini yang tanda bunga tetap Bapak Ibu sekalian, ini karena fungsinya untuk mengedit bersama-sama. Kemudian kita copy seperti tadi, kita drag, kita seret ke kanan, kita drag, kita seret ke sini sampai 4 buah, kita drag, kita seret ke sini sampai 4 buah, kita drag, kita seret sampai sini sampai 4 buah. Kemudian kita mau mengatur posisi ini supaya dia menghadap ke kanan. Maka langkah pertama yaitu kita nonaktifkan fotokopi. Kita kembali mengaktifkan rotate. Ini dia, mengaktifkan tanda panah melingkar dengan cara kita klik sampai warna biru, baru kita klik di sini pakai jari telunjuk satu. Begitu dia. Ini dia juga sama, kita klik. Kemudian kita akan mengatur posisi. Maka dalam mengatur posisi kita nonaktifkan dulu tanda tanda panah melingkar, kita nonaktifkan itu. Kemudian kita ganti dengan mobil bus ini. Kita ganti dengan mengaktifkan mobil bus ini, yaitu dengan kita klik mobil bus ini. Kemudian kita atur posisinya, bahwa yang ini di sini, yang ini di sini, ini di sini, ini di sini. Itu kita atur sedemikian rupa. Pokoknya begitu. Oke, kita udah mendapatkan gambar yang begini. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberi nama pada setiap ini. Yang pertama, ini kita nonaktifkan dulu yang ini. Kita nonaktifkan. Yang
gambar bus ini kita nonaktifkan, ini juga kita nonaktifkan. Jadi kita nonaktifkan semuanya, baru kita langkah saja adalah memberi nama pada ini, pada yang opal ini kan nama para pelatihan, kemudian yang kotak-kotak ini adalah kontrak atau item atau soal kita. Jadi caranya memberi nama pada variabel adalah kita klik, double klik. Yang pertama kita adresi dulu dari variabel exogen, double klik, baru pada kolom ini, pada kolom variabel name ini adalah kode variabel, sedangkan pada variabel label ini adalah ini nama yang sebenarnya. Oke. Kita akan mengisi dari variabel ini namanya kan BP, kodenya BP. Bentar kawan, bentar bu sekalian. Jadi di sini kodenya yaitu BP, biaya perjalanan kodenya BP. Kemudian nama sebenarnya adalah biaya perjalanan, biaya underscore perjalanan. Jadi kita harus membuat underscore, tidak boleh terpisah nanti untuk mengantisipasi agar supaya data kita nanti tidak terbaca amas. Jadi biar terbaca kita buat underscore. Oke. Kemudian kita klik yang di bawahnya lagi. Ini yang bawahnya lagi adalah jarak tempuh CT. Kemudian namanya kita buat jarak tempuh. Ini underscore, jarak underscore tempuh. Kemudian yang ini kakak. Ini kakak. Nama lengkapnya adalah kondisi underscore kendaraan. Kondisi underscore kendaraan. Oke, kemudian yang bawah ini yaitu ini KMM, kodenya KMM. Nama lengkapnya kemudahan underscore mendapatkan moda. Itu dia. Kemudian dapatkan moda. Supaya tidak panjang kita geser ke bawah, kemudian kita enter. Nah begitu, modanya juga kita enter biar tidak panjang. Kemudian sama yang kondisi kendaraan tadi kita buat yang sama, kondisi kendaraan ke bawah, kemudian biaya perjalanan begitu juga, biaya enter, jarak tempuh begitu juga, biar tidak terlalu panjang, biar muat di bulatan opal itu, ya kan. Oke. Kemudian yang ini adalah transportasi online, kodenya adalah TO, nama lengkapnya transportasi online, transportasi enter underscore online. Kemudian yang ini adalah ojek konvensional, kodenya OK, yaitu nama lengkapnya ojek underscore enter konvensional. Kemudian yang ini kodenya adalah D, nama lengkapnya adalah Delman. Kemudian yang ini kodenya adalah KP, nama lengkapnya adalah kendaraan pribadi, kendaraan underscore pribadi. Oke. Baru kendaraan pribadi ini kita enter biar nggak terlalu, biar muat.
Kemudian langkah selanjutnya ini karena karena nama-nama ini tidak muat, maka nama-nama ini kita kecilkan saja hurufnya. Caranya adalah kita klik di sini, baru kita menuju ke sini di font size. Ini di font size, bisa kita rubah. Ini 18 kita kurangi menjadi 15 semuanya. Ya kan, baru kita set default, baru kita cancel. Jadi 15 udah cukup. Kemudian yang ini lagi jarak tempuh kita kecilkan sedikit jadi 15. Caranya yaitu kita pencet set default. Ini dia, habis kita rubah fontnya kita pencet set default, baru pencet cancel. Jangan oke ya, tapi cancel. Nah, maka udah berubah. Begitu caranya. Kemudian yang ini juga kita kecilkan jadi 15, fontnya dari 15, default, cancel. Kemudian yang ini juga kita kecilkan jadi 15, default, cancel. Ternyata ini kurang kecil lagi, jadi kita kecilkan ke 12, default, cancel. Oke, sudah. Kemudian tekan mode. Kemudian yang ini kita kecilkan lagi jadi 15, set default, cancel. Kurang kecil lagi jadi 12, set default, cancel. Kemudian yang ini jadi 15, set default, cancel. Yang ini Delman, ini ada kesalahan penulisan Delman. Oke, karena dapat sudah kita rubah. Kemudian yang ini 15, set default, cancel. Oke, karena ada merasa udah kita lihat oke semua, maka kita tutup ini tampilan untuk mengedit nama ini. Langsung kita klik aja tanda silang merah. Oke. Maka kita telah mendapatkan gambar-gambar yang akan kita uji. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita set dulu, yaitu caranya kita klik file, baru save, kita save di tempat kerja. Di tempat folder kita tadi, yaitu nama folder kita tadi folder latihan. Kita save di folder kita, data perubahan 1. Mana dari perubahan ini dia, kita kasih nama sini data latihan. Ini nama file tidak boleh ada spasi, jadi data underscore latihan. Kita habis itu kita save. Ini dia, pencet save ini ya Bapak Ibu sekalian, kita pencet save. Oke, kita cek apakah sudah tersimpan. Ini dia ada tersimpan enggak Bapak Ibu sekalian. Di sini kita lihat bukan yang ini, yang ini dia kan juga. Ini dia. Data latihan. Nah, ini dia. Jadi udah muncul di file kita ada data latihan, dan data yang udah ada adalah data ini yang punya saya yang udah ada sebelumnya. Jadi yang data kita tadi adalah ini data latihan, jadi udah masuk.
Oke, setelah kita pastikan sudah masuk, kita gulung, kita kembali ke lembar kerja. Jadi langkah selanjutnya adalah, Bapak Ibu sekalian, langkah selanjutnya adalah kita memberi nama-nama pada bulatan kecil ini. Pada ini. Ini adalah error covarian pada setiap kontrak. Error covarian pada setiap kontrak ini. Jadi nanti di sini setelah kita analisis ada nilai-nilainya. Jadi ini error covarian dari kontrak. Cara ngasih namanya yaitu kita klik di sini plugin, kita klik plugin, baru di sini draw covarian, karena kita akan menggambar covarian. Ada keterangan di sini apa katanya? Please select at least two eigenous variable before running this plugin. Katanya silahkan diseleksi two eigenous variable, dua variabel exogenous sebelum di run, katanya begitu. Yaitu kita ulangi, kita klik plugin, kemudian name unobserved variable. Jangan salah ya Bapak Ibu sekalian, bukan yang observed tapi yang name unobserved variable. Kita klik, langsung muncul nama-nama dari setiap error covarian. Jadi di sini kita lihat, di sini kan angkanya besar-besar, jadi kita akan mengecilkan sama seperti tadi cara mengecilkannya. Tapi sebelumnya kita klik dulu ini karena kita ingin merubahnya secara bersama-sama. Kita aktifkan yang ini, kemudian kita double klik pada ini, pada covarian yang angkanya akan kita kecilkan. Kita double klik, baru di sini kita rubah 12. Kita set default seperti tadi. Kita klik set default, baru kita klik cancel. Angkanya udah kecil. Cuman di sini yang berubah cuma satu. Kita coba akan ngeblok. Kita blok pakai ini, kita select. Jadi kita lepas dulu. Jadi kita select pakai ini. Nah, semuanya udah terselect. Baru kita rubah. Coba kawan. Kita rubah ke 12, 18, set default, cancel. Nah, itu dia. Kita lihat tidak juga berubah semuanya. Oke, begitu caranya Bapak sekalian, cara mengecilkan fontnya. Kita klik, jadi kita rubah ke yang lebih kecil, set default, cancel. Kita klik, 12 jadi 18 jadi 12, set default, cancel. Oke, begitu cara mengecilkan tulisan pada angka-angka pada error covarian. Jadi kita telah dapat begini. Jadi kita save lagi, kita save lagi, kita save. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menginput data. Jadi data-data kita yang dari Excel tadi akan kita panggil ke sini. Data di Excel yang mana? Ini dia. Data-data yang di Excel ini yaitu data latihan tadi namanya. Data latihan kita cari. Data latihan. Ah, ini dia. Data latihan yang di Excel. Data perubahan.
Oh ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita panggil data ini, maka data kita yang di Excel ini kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu, sebelum kita panggil data tutup. Baru nama datanya kita samakan dengan nama data yang Amos tadi. Kita nama Amos datanya tadi kan ini data latihan, sedangkan tadi kan data Excel kita kan data perubahan 1. Ini kan, yang ini kan nampak. Ini nampak data kita, data perubahan 1 pakai Excel 97 2003. Jadi ini yang akan kita rubah sesuai dengan nama data yang di ini, data kita di Amos, yaitu data latihan. Jadi kita rubah aja, yaitu kita klik, kemudian klik kanan, rename, baru kita buat data underscore latihan. Oke, kita klik. Oke Bapak Ibu sekalian, kita udah dapat data Excel namanya data latihan, dan kita dapat juga data Amos yang namanya data latihan. Oke, selanjutnya kita akan panggil. Cara memanggilnya adalah kita klik bagian ini, menu tool ini Bapak Ibu sekalian, kita klik top, nah gitu kan. Ternyata tidak mau, terjadi kesalahan. Coba kita melalui sini. Karena tidak mau, coba kita melalui file. Kita pencet file, baru data file. Nah ini dia. Jadi melalui file, data file. Ini kodenya di sini ada N, Bapak Ibu perhatikan. Karena ini masih kosong, tandanya data Amos kita masih kosong, dan sini juga masih kosong. Nanti kalau udah data dari Excel masuk ke Amos, ini ada tandanya ini nama file kita atau jumlah responden kita. Jumlah responden kita kan sebanyak 150 responden. Jadi caranya yaitu kita klik file name ini, kita klik file name, kemudian kita cari di mana data kita tadi, data Excel kita tadi. Ini dia, data latihan, betul, ini dia. Kita cari data latihan, kita klik, baru kita open. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini kita disuruh memilih, yaitu data perubahan 1 atau sheet 2. Berarti ini ada yang tidak beres. Coba kita cek dulu. Katanya di sini ada 2 set. Padahal tadi menurut ingat saya tadi saya mau itu adalah set baru. Jadi baru ada 1 set. Jadi coba kita lihat di data kita. Coba kita buka. Ini kita buka. Oh iya betul kawan-kawan sekalian. Di sini namanya di setnya ini ada 2, yaitu ini dia. Ini set pertama data perubahan 1, kemudian set yang kedua itu ada namanya set 2. Jadi ada 2 set. Kemudian set kedua, set ke-1. Set kedua kosong, tapi di sini ada dibuat nama. Jadi kita buat set 1 yaitu data perubahan 1. Kita tutup kembali. Jadi tadi ada pertanyaan di sini. Maka kita harus memilih dalam data latihan tersebut, ya kan? Itu kita pengen mengolah yang mana, yang data perubahan 1 atau set 2.
Jadi seperti kita lihat di Excel tadi, kita data perubahan 1, kemudian oke, baru masuk. Jadi data kita dengan ini udah masuk ke dalam Amos. Tandanya di sini ada tulisan 150 per 150, artinya jumlah responden kita semuanya udah bisa diinput dalam Amos. Berarti tidak ada masalah dengan data kita. Berarti penulisannya ada betul, prosedur ada betul. Ini juga ada keterangan di sini, data perubahan 1 nama file kita. Jadi udah betul. Baru langkah selanjutnya adalah kita oke. Ini klik oke ini Bapak Ibu sekalian. Kita klik oke. Oke. Setelah itu data kita udah masuk ke dalam Amos, tapi belum masuk ke dalam gambar struktur ini, belum masuk ke sini. Ini item-itemnya, ini kan item-item belum masuk ke sini. Jadi caranya kita panggil. Cara manggilnya adalah kita klik ini, ya kan? Kita klik. Nah, di sini baru ada ini baru ada nama-nama apa ini, nama-nama kontrak item kita. Di sini ada X1, ada X2, Y2, Y4, Y5, Y6 sampai Y6. Jadi X1 sampai Y6. Jadi caranya akan kita pindah ke sana. Caranya kita tekan pada mouse di jari telunjuk, kita drag ke sini, baru kita lepas sampai warna merah, kita lepas. Ini dia, kita drag ke sana ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik kedua. Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ibu sekalian, ini ada yang perlu saya kasih tahu. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Jadi di sini kan kita mau mengetrack, ya kan? Mengetrack ini ke sana, ya kan? Jadi kita harus tahu di sini. Ini urutannya nih. Ini urutannya. Error 1. Urutannya error 1, error 2, error 3, error 4, error 5. Ada urutannya. Kita jangan terbalik, jangan dari atas. Misalnya ini X1. Ini X1 berarti ke error 1. X2 ke error 2. X3 ke error 3. X4 ke error 4, X5 ke error 5. Di urutannya dari bawah ke atas ini rupanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian begitu juga yang di X2. Yang di X2 kita pada kemari. Yang X21 di E6. X22 di E7. 23 di E8. X24 di 9, X5 di 10. Kemudian kita di kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan ini kan sebagai variabel Y1. Jadi kita cari yang Y1. Ini dia Y1 dimulai dari E11 dari sini dia. Kemudian Y12 otomatis di sini. Yang Y3 di sini, Y14 di sini. Dan Y15 di sini. Kemudian ini KMM. KMM ini adalah sebagai variabel Y2. Jadi variabel Y21 kita track ke mulainya dari ini E16. Dari E16. Jadi kita dapat Y21. Kemudian Y22 berarti ke sebelahnya, Y23 ke sebelahnya, Y24 ke sebelahnya, Y25 ke sebelahnya. Kemudian yang ini transportasi online sebagai variabel Y3. Jadi Y3
ke sana. Y31 itu dimulai ini dari atas 21, 22, 23, 2. Jadi yang di sebelah sini tadi, yang sebelah eksogen dimulai dari bawah, yang sebelah parabel endogen dimulai dari atas. Ini nampak dari urutan E21, E22, E23, E24, E25. Jadi kita Y31 otomatis dari atas dulu, baru perurutan ke bawahnya. Begini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita berlanjut ke objek konvensional sebagai Y1, 2, 3, 4 sebagai Y4. Jadi Y4 ini dimulai dari atas juga, dapat dilihat dari E26, E27 sampai E30. Berarti Y41 kita taruh di sini, Y42 taruh sini, Y43 taruh sini, Y44 taruh sini, Y45 taruh di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi yang ini. Ini dimulai dari atas juga, yaitu dapat kita lihat dari error 31, 32, 33, urutannya dari atas ke bawah. Maka Y5, Y51, Y52, Y53, Y54, Y55. Kemudian kita akan melanjutkan ke yang ini, ke Y6, kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi dimulai juga urutannya dari atas. Coba kita lihat dari error 36, 37, 38 dari atas ke bawah. Makanya Y61, Y62, Y63, Y64, Y65. Oke, kita ada dapat semuanya. Kita udah dapat semuanya. Ini kita close, baru kita save lagi. Kalau kita save, oke, kita udah dapat. Jadi langkah selanjutnya untuk kita analis CFA, kita harus menghubungkan semua parabel ini dengan garis kovarian. Jadi saya tekankan bukan garis korelasi ataupun garis kausal yang tanda panah itu, tapi tanda panah di sini adalah garis kovarian. Caranya adalah kita klik ke plugin, tapi sebelumnya kita seleksi dulu atau kita aktifkan yang parabol eksogen. Caranya adalah kita klik pakai ini, ya kan, pakai tanda telunjuk satu, kita klik yang eksogen, kita klik sampai warna biru, kita klik sampai warna biru. Nah, ini kan warna biru, namanya kita mengaktif atau menseleksi. Sedangkan parabel endogennya tidak, ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kita menuju ke plugin. Ini dia. Setelah ini baru kita menuju ke plugin. Setelah aktif plugin, kita klik sini, kita klik baru draw kovarian. Jadi kita akan menggambar kovarian. Jadi jangan salah sangka kita akan menggambar garis korelasi, tidak, dan tidak juga menggambar garis kausal. Jadi kita klik draw kovarian. Kita tunggu, masih proses. Oke, kita udah dapat garis kovarian Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah bentuk analisis nanti kita yang akan kita uji dengan CFA. Jadi langkah selanjutnya kita save lagi. Pencet file, kemudian save. Jadi sampai di sini kita udah berhasil memasukkan dari tahap data Excel sampai ke Amos sampai menggambar. Jadi setelah ini baru kita nanti analisis datanya. Jadi kita sekarang yang penting kita udah berhasil langkah kita sebagai langkah yang kedua, sesi yang kedua. Setelah kemarin pengenalan, yang sekarang ini adalah
langkah kedua adalah memasukkan data dari Excel ke Amos sampai menggambar. Jadi kita udah berhasil. Kemudian di sini kita lihat coba akan kita fitkan. Kita akan fitkan Bapak sekalian, yaitu dengan cara kita pencet ini. Maksudnya kita sesuaikan gambar ini dengan ruang kerja kita atau halaman kerja kita, yaitu merapikan, yaitu kita pencet ini yang saya kasih kotak merah ini, kita klik, maka akan menyelesaikan bagus. Kemudian langkah selanjutnya kita set lagi, Oke. Jadi sampai di sini kita udah mendapatkan bagaimana cara memasukkan data dari Excel sampai ke Amos. Jadi setelah ini nanti langkah selanjutnya kita menganalisis data dengan cara yang sangat panjang sekali. Jadi ini ada baru sebagian kecil saja. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian bisa melatih dulu yang ini sampai bisa. Setelah sampai ke sini baru kita lanjutkan. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita. Nanti sebentar lagi kita lanjutkan lagi ke tahap analisis datanya. Ini baru tahap penggambaran data atau pemindahan data dari Excel ke Amos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.